Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga lekas dipertemukan tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video materi perkuliahan, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Alifia Lutfi Kurnia dengan NIM 43040200043, Ega Yanti dengan NIM 43040200044, dan Latifatul Laili dengan NIM 43040200045. Kelompok 5 pada sore hari ini akan menyampaikan materi tentang stres dan coping stress. Selamat menyimak materi dari kami. Yang pertama adalah pengertian dari stres dan stresor. Stres merupakan masalah umum yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kupriyanov dan Zandanov menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Hal ini dikarenakan stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan. Baik di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, atau dimanapun, stres bisa dialami oleh seseorang. Kemudian pengertian dari stresor. Terjadinya stres dapat disebabkan oleh sesuatu yang dinamakan dengan stresor. Stresor secara umum dapat diklasifikasikan sebagai stresor internal ataupun eksternal. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang, misal kondisi sakit, menopause, dan lain-lain. Sedangkan stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang atau lingkungan, misalnya kematian anggota keluarga, masalah di tempat kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ialah jenis-jenis dari stres. Jenis-jenis dari stres ini dibagi menjadi dua, yaitu ada stres akut dan stres kronis. Stres akut adalah stres yang dikenal juga dengan fight or flight response. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan, atau ketakutan. Respon stres akut yang segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetaran. Selanjutnya ada stres kronis. Stres kronis adalah stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi, dan efeknya lebih panjang dan lebih Stres kronis dibagi menjadi tiga, yaitu ada stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, atau kritikan dari atasan. Selanjutnya ada stres sedang. Stres sedang berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Penyebab stres sedang yaitu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Selanjutnya adalah stres berat. Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang, dapat berlangsung Faktor beberapa penyebab minggu sampai stres. A. Stresor fisikobiologis. Misalnya, pada penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal. B. Stresor psikologis, misalnya berburuk sangka atau negative thinking, frustasi atau kekecewaan karena gagal dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan memaksakan keinginan di luar kemampuan. C. Stresor sosial, misalnya seperti pada hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis, perceraian, pengangguran, kematian, atau kriminalitas. Dampak stres bagi kesehatan fisik maupun mental. Kita sering melihat berbagai peristiwa negatif dalam kehidupan sebagai sesuatu yang menyebabkan stres. Namun, peristiwa yang bersifat positif sekalipun seperti lulus kuliah, menikah, dan memulai pekerjaan baru juga dapat menyebabkan perubahan yang signifikan. Hansel 1974-1983 menyimpulkan bahwa semua peristiwa atau stimulus akan menghasilkan simptom yang sama, yaitu kehilangan nafsu makan, melemahnya otot, bahkan hilangnya minat pada dunia. Respon tubuh terhadap stres yaitu dapat berupa napas dan detak jantung yang menjadi cepat, melepaskan sejumlah hormon dan meningkatkan laju pernapasan, serta tekanan darah yang meningkat. Stres juga sering kali dipicu oleh tekanan batin seperti masalah keluarga, hubungan sosial, dan sebagainya. Pengertian coping stress. Coping merupakan sejumlah usaha untuk menanggulangi atau mengatasi atau berurusan dengan cara yang sebaik-baiknya menurut kemampuan individu. Coping stress merupakan suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres
atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, Jenis-jenis tidak coping nyaman, stres. atau tertekan Penelitian mengidentifikasi bahwa terdapat dua jenis coping, yaitu coping yang berorientasi pada masalah atau problem focus coping dan coping yang berfokus pada emosi. Yang pertama, coping yang berorientasi pada masalah adalah strategi kognitif yang berfokus pada permasalahan yang dihadapi dan strategi pemecahannya. Sebagai contoh, ketika Anda mengalami kesulitan di kelas, Anda mungkin memutuskan untuk pergi ke pusat studi kampus dan mengikuti program yang membantu Anda belajar dengan lebih efektif. Dengan mengambil langkah ini, Anda telah menghadapi masalah Anda dan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk masalah tersebut. Coping yang berorientasi masalah pada umumnya melibatkan usaha, penentuan tujuan, dan kegigihan dalam implementasi, yaitu langkah-langkah pemecahan masalah. Sebuah meta-analisis mengungkapkan bahwa coping yang berorientasi pada masalah umumnya dihubungkan dengan tingkat psikologi yang lebih rendah pada aspek-aspek tertentu, seperti kecemasan, depresi, gangguan pola makan, dan gangguan penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua yaitu coping yang berfokus pada emosi. Coping yang berfokus pada emosi merupakan pengelolaan reaksi emosional terhadap stres yang dihadapi, tanpa menyelesaikan masalah itu sendiri. Dalam jenis coping ini, Anda mungkin berusaha menghindari sumber stres Anda, memberi penjelasan mengapa sebuah masalah dapat terjadi, menyangkal terjadinya sebuah masalah, menganggap remeh atau berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar stres dapat segera terpecahkan. Contohnya dengan menggunakan kasus yang sama seperti tadi, apabila Anda menggunakan coping yang berfokus pada emosi, Anda mungkin akan menghindari kelas yang membuat Anda mengalami kesulitan. Anda mungkin akan berkata bahwa kelas tersebut tidak berarti apa-apa, menyangka bahwa Anda mengalami kesulitan di kelas, bercanda tentang kesulitan yang Anda hadapi dengan teman-teman, atau berdoa bahwa Anda akan berubah menjadi lebih baik. Meskipun strategi coping yang berfokus pada masalah umumnya memberikan hasil yang lebih baik, namun pada beberapa situasi, strategi coping yang berfokus pada emosi dapat membantu individu. Penyangkalan merupakan salah satu mekanisme psikologis yang dapat membantu seseorang melindungi diri dari arus perasaan yang terjadi ketika kenyataan mengalami kematian atau akhir hidup menjadi tidak lebih baik. Banyak individu yang telah berhasil menggunakan kedua strategi coping tersebut saat berhadapan dengan peristiwa yang menyebabkan stres. Sebagai contoh, pada salah studi individu menyebutkan bahwa mereka menggunakan strategi coping yang berfokus pada masalah dan strategi coping yang berfokus pada emosi pada 98% kesulitan yang mereka hadapi. Meskipun demikian, strategi coping yang berfokus pada masalah umumnya bekerja lebih baik dalam jangka panjang. Yang selanjutnya itu strategi keberhasilan coping. Strategi coping merupakan hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi segala problem psikologis. Individu mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan menggunakan energinya untuk menyelesaikan diri secara positif terhadap beragam permasalahannya. Cara individu menangani situasi yang mengandung tekanan ditentukan oleh sumber daya individu, yang meliputi kesehatan fisik atau energi, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dan dukungan sosial, serta materi. Keberhasilan coping dapat meningkat bahkan pada situasi yang paling menekan sekalipun. Beberapa faktor secara spesifik telah diasosiasikan dengan efektivitas coping, termasuk diantaranya kontrol diri dan emosi positif. Secara spesifik,
Secara spesifik, sumber-sumber yang memfasilitasi coping itu mencakup sumber-sumber personal, yaitu karakteristik pribadi yang relatif stabil, seperti self-esteem atau keterampilan sosial, dan sumber-sumber lingkungan seperti dukungan sosial dan keluarga atau sumber finansial.